Apa sih antropologi itu dan apa bedanya dengan sosiologi? Lewat video ini, saya akan menguraikan dengan sangat gampang tentang pertanyaan tadi. Dalam waktu kurang dari 10 menit di channel Iwan Pirus Anthropology Under 10 Minutes. Apakah antropologi itu beda dengan sosiologi? Bedanya di mana sih? Semua video-video di YouTube yang sering kita lihat tentang pengenalan antropologi, pengantar antropologi, dan penjelasan apa sih bedanya antara sosiologi, antropologi, biasa dibuat oleh dosen, oleh mahasiswa juga atau guru-guru SMA, punya satu pola buat saya. Pertama adalah terlalu berat, memuat konsep-konsep besar untuk sebuah pengantar, misalnya konsep kebudayaan. Memang di dalam antropologi kebudayaan itu dianggap konsep yang sentral, tapi menerangkannya di awal-awal kuliah kepada mahasiswa baru itu sulit dan agak kurang masuk akal buat saya. Nomor 2, dibuat dari buku-buku yang target pembacanya sebetulnya antropolog, bukan pembaca umum. Jadi ya susah untuk dimengerti ya. Kecuali kalau dosennya pintar, bisa keluar dari comfort zone dan menerjemahkan bahasa-bahasa yang susah itu menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Tapi tidak semua dosen punya kemampuan itu. Bahkan saya duga banyak dosen yang menganggap bahwa antropologi itu karena penuh dengan konsep, ya harus diterangkan secara abstrak. Dan akhirnya mahasiswa nggak punya pilihan lain kecuali hafalin aja. Nomor 3 ya, sumber-sumber untuk belajar antropologi itu kemungkinan berasal dari buku-buku lama yang udah 50 tahun yang lalu. Lalu terus saja masuk ke dalam kurikulum sampai sekarang. Padahal dunianya sudah berubah, manusianya berubah, konsep-konsep yang digunakan untuk analisa pun terpengaruh oleh perubahan-perubahan itu. Lalu ada ciri lain ya, nomor yang keempat, selalu fokus pada selling anthropology. Tapi sebenarnya ragu yang dijual itu apa. Ya, antropologi itu keren ya, dengan antropologi kita bisa melakukan penelitian ini, penelitian itu, ilmu lain nggak bisa mengerti seperti antropologi. Tapi juga tidak bisa menjelaskan sebetulnya bahwa ilmu sosial lain selain antropologi juga sebetulnya keren. Nggak, antropologi itu nggak keren sendirian ya. Jadi harus bagaimana untuk menjawab perbedaan antara antropologi dan sosiologi dan apakah antropologi itu dalam beberapa menit saja saya masuk langsung kepada skill seorang antropolog, yaitu komparasi. Antropolog punya kemampuan untuk membanding-bandingkan. Comparison studies itu satu tradisi yang hanya ada di antropologi menjadi tradisi metodologi yang utama. Apa sih yang dibandingkan? Sebetulnya membandingkan sesuatu yang kita kenal, familiar dengan pengalaman kita, dan sesuatu yang aneh, asing, baru, yang strange things, pengalaman orang lain. Lalu kemudian dua perbandingan itu yang dianalisis dan menjadi laporan komprehensif yang kita kenal dengan etnografi. Jadi si antropolog itu sebenarnya hanya bertugas untuk menjadi jembatan. Dia ingin menerangkan yang aneh-aneh kepada publik ya melalui laporannya. Dia harus menggunakan kerangka kultural atau pengetahuan atau pengalaman yang dikuasai familiar oleh publiknya, oleh pembaca, sehingga kemudian terjadi suatu jembatan pemahaman. Itu seperti yang dilakukan. Makanya Clifford Geertz ketika meneliti Bali, dia menggunakan analogi-analogi teater barat untuk melihat bagaimana teater-teater di dalam kebudayaan barat bisa memahami bagaimana kebudayaan Bali bekerja. Itu kan dia menggunakan sesuatu yang familiar, yang sudah dia pahami untuk menerangkan sesuatu yang sama sekali asing. Jadi yang dilakukan adalah make strange things look familiar, supaya orang yang baca itu menjadi ngerti. Jadi sebetulnya kalau misalnya skill ini dipakai, kita bisa melihat banyak fenomena-fenomena yang bisa dilihat oleh antropologi di sekitar kita. Nggak usah harus pergi ke tempat-tempat jauh di pelosok seluruh Indonesia ya. Misalnya ini ya, make strange things look familiar. Misalnya Bitcoin, Bitcoin tuh aneh. Dia mata uang baru, cryptocurrency,
Bagaimana seorang antropologi menerangkannya? Bisa menggunakan teori-teori yang dasar soal pertukaran. Pertukaran itu apa? Uang itu apa? uh, Menggunakan pengetahuan yang sudah dimengerti oleh orang-orang lain dengan sangat detail sehingga akhirnya fenomena Bitcoin yang asing itu bisa dimengerti. Bukan berarti si antropolognya dia studi tentang Bitcoin, tapi pengalaman-pengalaman manusia biasa dalam pertukaran kemudian dikomparasikan, dipertemukan dengan pertukaran yang terjadi lewat mata uang digital, dan akhirnya terjadilah suatu pemahaman. Terus juga antropolog pasti bicara di kuliah-kuliah organisasi sosial tentang masyarakat nomad ya, yang pindah-pindah tuh nggak punya rumah. Tapi sebetulnya kan di dunia yang sekarang juga ada istilahnya digital nomad sebagai contoh. Mereka nomadic, hidup dari satu kota ke kota lain, bawa laptop, bawa gadget dan bekerja. Dan apa bedanya dengan nomad di masa lalu? Artinya kita melakukan satu komparasi kan. Digital nomad itu apa sih aneh? Oh ternyata sudah ada bahwa orang-orang ya, di masa lalu pun melakukan hal-hal seperti itu. Jadi nothing is really new. Nah, yang menjadi tantangan tuh sebetulnya make strange thing look familiar. Gimana ya kalau dilakukan oleh kita, orang Indonesia meneliti Indonesia? Nah, itu problem. Makanya bisa dibalik. Make familiar look strange. Antropolog harus sangat jago untuk membuat hal-hal yang udah kita biasa ketemu. Kita bisa melakukan pendalaman kembali sehingga dia menjadi hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak biasa. Ya kembali misalnya pertukaran-pertukaran yang uang udah dianggap seperti biasa buat kita nggak mikirin kita pakai uang kayak apa, tapi sebetulnya banyak studi-studi antropologi tentang uang yang menjelaskan dimensi sosial yang lebih mendalam lagi soal uang. Dan artinya dengan komparasi-komparasi yang detail itu kita sampai kepada perbedaannya dengan sosiologi. Sosiologi tidak terlalu melakukan perbandingan di antara, kita ngomong kebudayaan, di antara dua kebudayaan. Mereka lebih sering bergerak di satu masyarakat yang diasumsikan kebudayaannya sama dengan peneliti. Di situ sebetulnya perbedaan mendasar antara sosiologi dan antropologi. Kalau mengenai objek studi ya saya rasa udah sama ya. Sosiolog bicara globalisasi, antropolog bicara globalisasi, sosiolog bicara social modern art and social world, antropologi juga bicara itu. Antropologi bicara soal kelas sosial, padahal itu social class itu sebetulnya sosiologi yang lebih banyak. Tapi juga sosiologi bicara tentang etnik-etnik, itu juga terjadi sekarang. Karena itulah dunia sudah berubah, masyarakatnya berubah, eksperimen dilakukan, asumsi-asumsi teoritisnya berubah. Yang beda cuma satu, sosiologi tidak melakukan comparison between cultures dengan mendalam seperti yang dilakukan oleh para antropolog. Semoga video ini menjelaskan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kalau memang berguna, subscribe.